Petualangannya dimulai ketika ia lahir di sebuah kebun binatang bersama kedua saudaranya. Mereka terlihat lemah dan tidak berdaya. Sang induk membersihkan tubuhnya, membisikkan lirih di telinga mereka, "Selamat datang anakku." Sang induk merupakan harimau yang tidak pernah merasakan kebebasan sejati. Ia menghabiskan sepanjang hidupnya di kebun binatang. Bersama beberapa saudara jauhnya, jadi penghuni tetap di dalam kandang buatan yang sempit dan penuh campur tangan dari manusia. Mereka yang ada di bawah kekuasaan manusia memang tidak pernah merasakan kekurangan sama sekali. Makanannya terpenuhi dengan baik, kebersihannya dijaga, kesehatannya terjamin, menyebabkan kehidupannya makmur sentosa. Tapi ada yang kurang. Kebebasan, petualangan, ketenangan, dan suasana alami dari rumah sejatinya yang ada di dalam hutan. Tapi sudah suratan takdir, di mana sebagian dari mereka harus hidup dengan manusia. Setidaknya, mereka tidak dipaksa untuk menjadi badut hiburan di arena sirkus. Rasanya menyedihkan jika harus menjalani peran seperti itu. Harimau kecil disusui oleh induknya. Matanya belum terbuka, tapi sudah bisa merasakan keberadaan induknya. Dengan kondisi yang belum stabil pasca melahirkan, sang induk memberikan perawatan dan perhatian kepada buah hatinya. Di mana sang ayah? Ia berada di tempat lain, bahkan tidak mengetahui kelahiran anaknya. Bukan salahnya juga, toh ia dipaksa berpisah oleh keadaan. Lagi pula, jika ada di dekat buah hatinya, harimau jantan itu juga tidak terlalu peduli dengan anaknya. Sebuah ikatan yang aneh jika dilihat dari kacamata manusia. Beberapa hari berlalu, matanya mulai terbuka, dan yang terlihat adalah kerumunan manusia. Mereka adalah pengunjung dari kebun binatang. Kelahirannya membawa berkah bagi kebun binatang. Jumlah pengunjung semakin banyak, menambah pundi-pundi pemasukan bagi pengelola. Beberapa petugas juga membawanya ke ruangan lain, memberikan perawatan khusus agar ia bisa tumbuh dengan sehat. Kehidupan awal yang serba ada. Ia tidak pernah belajar untuk bertahan dari ancaman. Lagi pula, di rumahnya itu tidak ada ancaman sama sekali. Kehidupannya serba ada. Setiap hari para petugas membawakannya daging segar. Ia memakannya dengan lahap. Hari-harinya hanya diisi dengan kegiatan kecil, entah bermain dengan saudaranya, mengganggu induknya, berinteraksi dengan para pengunjung, bertemu dengan para petugas kebun binatang, dan seperti itulah yang terjadi. Memasuki masa remaja, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua hewan menjalani hidup sepertinya? Ada apa di luar sana? Akankah ia menghabiskan seluruh hidupnya di situ? Pertanyaan demi pertanyaan yang akan terjawab dalam beberapa waktu mendatang. Singkat cerita, kebun binatang itu akan melepas liarkan beberapa hewan, memberikan kesempatan kepada para hewan agar bisa merasakan kehidupan sejatinya. Dan harimau yang mulai tumbuh dewasa itu jadi salah satu yang terpilih. Ia dimasukkan ke dalam kandang. Merasa ada yang tidak beres, ia berontak dan coba menyerang petugas. Tapi besi penghalang menyebabkannya tidak berdaya. Ia hanya bisa pasrah, dipisahkan dari induk dan saudaranya. Lagi-lagi, ia hanya bisa menerima suratan takdir yang sudah digariskan. Ia dibawa ke dalam hutan. Para petugas membuka penutup kerangkeng. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia keluar dari penjara kecilnya. Bingung harus kemana. Para petugas seperti memberikan petunjuk agar ia menuju ke dalam hutan. Mau tidak mau, akhirnya ia berlari ke dalam semak belukar, mencari tempat yang tertutup, mengikuti instingnya sebagai harimau. Selama beberapa hari, ia seperti hewan yang limpung. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu harus kemana. Ada perasaan rindu yang mendalam kepada induk dan saudaranya. Apakah ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaannya dulu? Sejak dilepas liarkan ke dalam hutan, ia belum makan sama sekali. Perutnya mulai terasa lapar, tapi tidak ada makanan dan tidak ada petugas yang mengantarkan daging segar kepadanya. Ia berjalan menyusuri hutan, mencari makanan yang bisa ditemukan. Beberapa kali ia melihat hewan lain,
tapi mereka langsung kabur, melarikan diri ketika melihatnya. Sekian lama berjalan, ia mencium bau aneh, bau yang lumayan khas. Ternyata itu adalah bangkai hewan yang mulai membusuk. Awalnya ia merasa jijik, tapi karena kelaparan, mau tidak mau ia harus memakannya. Di dalam hutan, ia terus mempelajari berbagai hal. Ia berusaha bertahan hidup dengan keahlian yang terbatas dan hanya mengikuti insting. Ia belajar memanjat pohon, berenang di sungai, berlindung di dalam semak belukar, berlari dengan cepat, mendekati mangsa, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kehidupan serba ada seperti di rumahnya dulu. Kini, ia harus berusaha keras hanya demi makanan. Setelah bosan memakan bangkai busuk, ia berusaha untuk memburu mangsa. Pada awalnya, ia mengalami banyak perburuan yang gagal. Tapi, lama-lama ia bisa mempelajari cara untuk berburu mangsa. Satu persatu, hewan buruannya berhasil ditangkap, dikalahkan, dan lalu dimakan dengan lahap. Saat ini, ia sangat menghargai makanan yang tersedia, apalagi ketika jumlahnya terbatas. Beberapa waktu berlalu, ia sudah bisa beradaptasi di dalam hutan. Ia merasa bahagia dengan dunia sejatinya. Ia merasa benar-benar bebas. Dan meski butuh kerja keras, tapi saat ini ia bisa mengatakan bahwa kehidupannya lebih menyenangkan. Seakan ia terlahir kembali dengan kondisi yang seharusnya. Ia memasuki masa dewasa. Insting alami membawanya kepada betina yang ada di seberang sungai. Ia coba mendekatinya. Tanpa banyak kata, keduanya hidup bersama. Selama beberapa hari, ia hidup dengan pasangannya, dan lalu berpisah. Ia kembali ke wilayahnya sendiri, menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Mencoba memburu mangsa yang sebelumnya susah diburu. Mengusir pesaing yang memasuki wilayahnya. Salah satu mangsa yang susah diburu adalah gaur. Mereka besar dan hidup bersama, menyebabkannya susah untuk ditaklukkan. Tapi setelah beberapa kali percobaan, akhirnya harimau itu bisa mengalahkan gaur dan lalu memakannya. Dengan ukuran yang besar, gaur itu bisa memenuhi kebutuhannya untuk beberapa hari. Sementara hewan lain yang terlalu tangguh sepertinya harus dilupakan. Daripada ia mengalami masalah, lebih baik cari aman saja. Sekian lama di dalam hutan, ia jadi salah satu penguasa yang ditakuti oleh penghuni hutan lainnya. Beberapa pesaing juga berhasil dikalahkan. Meski harus mengalami masa peralihan yang lumayan berat, tapi insting sejatinya membantu proses adaptasi. Semuanya berjalan dengan lancar, tapi bukanlah hidup jika tidak ada ujiannya. Memasuki musim kemarau, sebagian hewan menghilang dari wilayah kekuasaannya. Harimau kebingungan ketika mencari mangsa, bahkan tidak ada bangkai yang ia temukan. Selama beberapa waktu, ia sering mengalami kelaparan dan kekurangan makanan. Demi bertahan hidup, ia bahkan harus mengalihkan target buruannya kepada para pesaingnya. Meski sangat beresiko, tapi demi bertahan hidup, ia harus melakukannya. Mencari mangsa sepertinya jadi masalah utama yang harus dia alami selama musim kemarau. Ia bahkan harus keluar dari dalam hutan, memasuki wilayah kekuasaan dari harimau lainnya. Dan pernah juga tersesat ke dalam wilayah manusia. Dikejar beruang bukan masalah berarti, jika dibandingkan dengan pengejaran dan serangan dari manusia. Seingatnya, manusia yang ia temui di kebun binatang dulu sangat bersahabat. Tapi saat ini, mereka seakan membencinya dan bahkan coba membunuhnya. Ia tidak sadar bahwa sosoknya saat ini adalah bahaya yang mengancam bagi manusia. Dalam suatu kesempatan, ia berjalan terlalu jauh dan bahkan sampai di sekitar rumahnya dulu. Bertemu dengan saudaranya, tapi mereka tidak saling mengenal dan bahkan coba saling serang. Untung ada pembatas yang menghalangi pertarungan di antara saudara yang sudah tidak saling mengenal itu. Sepulangnya dari pencarian makanan, ia menyusuri sungai, dan dari seberang ia melihat seekor harimau bersama anaknya yang tengah berjalan. Mereka saling bertatapan, terpisahkan aliran air sungai. Pertemuan antara sepasang kekasih yang terpisah. Pertemuan antara ayah dan anaknya. Momen singkat yang sangat berharga. Mereka tidak bisa hidup bersama. Sudah menjadi garis hidupnya agar mereka menjalani kehidupannya sendiri. Setidaknya ia beruntung bisa melihat buah hatinya.
tidak seperti nasibnya yang terlahir tanpa pernah melihat sosok ayahnya sendiri sama sekali. Hujan mulai turun, pertanda dari berakhirnya musim kemarau. Artinya, hewan-hewan yang sebelumnya menghilang akan datang kembali ke dalam hutan. Dan benar saja, mereka semua kembali, menyebabkan harimau itu bisa memburu mangsa dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan berjalan normal, cobaan di musim kemarau telah berakhir. Ada awal dan ada akhir. Petualangannya memasuki babak final. Usianya semakin menua, kondisinya semakin lemah, hingga akhirnya ia mulai sekarat, mati dalam kesendiriannya. Posisinya digantikan oleh keturunannya dengan kehidupan yang lebih baik dari sang ayah. Setidaknya mereka bisa menjalani hidup alami seperti seharusnya, tanpa harus terpenjara di bawah kekuasaan manusia.